Jangan aneh dengan narasi sumbang dari Pak Ahmad ini. Ya, dikaitkan dengan masalah Syiah. Lalu Syekh Mahathir Raja'i dibilang bukan ahli fikih dan sebagainya. Emang dia ahli fikih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku, kaum muslimin pemirsa Mutawakil Channel rahimakumullah. Belum genap sehari semalam Pak Imad sudah memberikan jawaban atas apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Mahathir Raja'i, seorang nasabah yang sekarang masih hidup ya. Yang tentu kita sudah bisa membayangkan, kita sudah bisa menebak dan kita bisa meraba-raba kira-kira narasi apa yang akan disampaikan oleh Pak Imad. Banyak sekali ya, cuma saya tidak akan menanggap semuanya. Cukup 2 poin saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Imad. Pertama, ketika Pak Imad itu mengatakan Syekh Mahathir Raja'i itu tidak paham fikih. Ya, saya kira narasi ini saya anggap tidak aneh ya, keluar dari seorang Pak Imad begitu. Pokoknya siapapun yang berseberangan, yang tidak sama, yang tidak sepaham, mesti akan dirasakan miring dan dirasakan miring oleh Pak Imad ini. Paling tidak dengan bahasa yang paling halus ya, hanya menukil, udah. Padahal ulama dulu ya, seperti Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang jelas dalam kitab As-Sa'iqul Muharraqah mengatakan bahwa kita ini harus hati-hati dalam masalah nasab. Jangan sembarang dengan nasab yang syarif ini. Ya. Nah, ketika beliau punya karangan kitab nasab yang namanya Sabat, lalu mengisbat nasab Ba'alawi, ya Pak Imad begitu dalilnya. Ini Syekh Ibnu Al-Haytami hanya menukil, ya, hanya menukil dari gurunya. Ya, tidak dianggap sebagai nasabah dalam pandangan Pak Imad dan kawan-kawan. Nah, begitu pula ya dengan Syekh Mahathir Raja'i ya. Dalam sisi nasab ya Pak Imad nggak mungkin ngeles atau tidak mengakui. Tetapi kan di situ ada celah lain yang dianggap itu bisa mengembosi posisi Syekh Mahathir Raja'i sebagai nasabah. Katanya nggak paham fikih. Ya, begitu seakan-akan Pak Imad ini fakih ya. Padahal setengah bulan yang lalu kita ingat itu. Terjadi perdebatan antara Gus Najih dengan Pak Imad masalah syahadah. Pak Imad dengan mudah mengatakan Gus Najih nggak paham masalah syahadah. Lalu banyak yang merosing, diantara kan ada santri dari Serang itu yang siap berdebat dengan Pak Imad tentang masalah syahadah. Ya, justru sebenarnya dalam hal ini Pak Imad yang nggak paham syahadah. Kita ingat di awal-awal ketika polemik nasab ini naik. Lalu Pak Imad menyampaikan tentang masalah kafaah. Lalu difokuskan dalam masalah nasab. Ini begini, ini adalah karakter Yahudi. Betulkah begitu? Seharusnya Pak Imad itu fokus dengan dalil yang disampaikan oleh Habib Utsman ataupun Al-Habib Abdurrahman masyhur sebagai mufti di Yaman. Ini dalilnya berbobot apa enggak? Ulama Yaman, mufti Yaman, ya, khususnya habaib yang fuqaha, tidak senaif itu Pak Imad. Beliau paham sisi dalil, oh ini kurang kuat, oh ini lemah, paham itu. Apalagi setelah saya baca ya, karangan beliau yang itu yang mengupas tentang masalah nikah itu, ternyata mengambil pendapat dari mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, ini belum saya telaah lebih tajam, lebih dalam lagi tentang ini ya. Tapi yang jelas satu poin kesimpulan yang itu perlu saya sampaikan, kok Pak Imad begitu mudahnya menyimpulkan ketika Ba'alawi menganggap syarif tidak kafah dengan akwal,
itu dianggap itu adalah tradisi Yahudi. Kok mudah banget gitu loh mengklaim begitu. Tidak melihat kafah sisi lainnya. Itu kan juga ada ketimpangan sosial. Baik dalam masalah itu materi, ya, masalah hirfah, pekerjaan, masalah agama juga. Nah, apa ini begini nih pandangan seorang fakih yang dalam ilmu fikihnya? Kalau saya enggak. Ketika bicara tentang kitab Ar-Raddul Jali, saya ingat ya, kita ingat ketika berdebat dengan Habib Hanif Al-Attas, di mana Pak Imad itu waktu itu mengatakan kalau memang benar ada manuskrip ya, di sudah ta'liq yang mengatakan bahwa Syekh Al-Ubaidillah mengatakan hijrahnya Ahmad Muhajir ke Hadramaut, saya taslim. Tapi apa faktanya? Pak Imad kan nggak taslim. Habib Hanif langsung menghadirkan 2 manuskrip. Dua-duanya itu ada ta'liqnya di situ. Yang mengatakan bahwa Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir hijrah ke Hadramaut Yaman. Lalu apa kata Imad? Ini berarti kitab saya, kitab dia, dan kitab Hanif itu nggak bisa dipakai. Kiasannya apa? Kiasannya seperti air itu istawah jadi samar dengan air kencing. Ya, saya di sini masih butuh renungan yang lama ini. Air biasa jadi samar dengan air kencing. Kan jelas ya punya sifat yang sangat menonjol berbeda antara kencing dengan air biasa. Mungkin kalau air kecampur kencing ya kali. Jadi itu analogika yang pincang bagi saya ya. Dalam pandangan saya maksudnya. Nah, para pemirsa, ya itulah ya yang saya menganggap itu keanehan narasi Pak Imad. Yang kedua, ini lebih aneh lagi ya. Saya kira semua orang bisa membaca. Kalau masalah syahadah, masalah tadi itu ya, masalah kafaah, masalah air gitu ya, dan masalah istihad air kencing dengan air biasa, itu mungkin butuh santri yang sudah lama membaca kitab fikih atau yang pintar membaca kitab lah, kelasnya ustadz. Tapi ini nih masalah akidah Syiah. Ini akidah yang bisa sangat mudah dibedakan antara Sunni dengan Syiah ya. Kok bisa-bisanya itu ketika Syekh Madhur Raja'i memberikan jawaban atas syubhatnya Pak Imad itu kok ada narasi bahwasanya ulama Syi'i membantu saudaranya Syiah di Indonesia. Ini lucu, tapi tidak lucu ya. Kenapa? Dalam masalah nasib itu nggak ada hubungannya dengan masalah akidah. Ini sejarah. Ini sebuah histori yang perlu dilacak. Nggak ada hubungannya dengan dalil fikih kecuali masalah syahadat isyrah istifadah. Dan itu nggak ada kaitannya dengan akidah begitu. Lagi pula coba kita lihat Habib Indonesia. Terutama yang duduk di Rabithah Alawiyah itu. Habib Taufik sendiri sebagai ketuanya, Habib itu Syi'i. Sunni beliau. Ya. Terus Ajdadul Habaib yang ada di Yaman. Itu Sunni. Justru kalau pengen tahu Pak Imad, basisnya Sunni. Di Yaman itu di Hadramaut Harim itu. Jadi ini Pak Amin ini, aduh. Makanya itu ya, banyak orang mengatakan Pak Ahmad ini sok tahu ya. Sok paling teliti. Ya memang ada benarnya, faktanya begitu memang. Jadi saya habis pikir gitu ya. Pak Imad akhirnya menggeser gawangnya. Yang tadi bicara nasab sekarang bicara masalah akidah gitu. Ya. Para pemirsa, intinya kalau pandangan saya Pak Ahmad ini sudah banyak melakukan pengelesan gitu ya. Artinya omongannya nggak bisa dipegang. Dan juga banyak melakukan kedustaan-kedustaan di halayak publik. Dan itu kalau kita melihat ayat in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu,
itu sudah masuk kata-kata fasik. Sebab diantaranya kan fasik itu apa? Al-mu'linu bidzambi, yang menampakkan dosa. Dustakan dosa itu. Ya, tidak tepat janji kan itu dosa. Terus juga kan ada tafsiran juga al-kadzab. Banyak dosa apa? Banyak dustanya. Nabi Muhammad berapa kali itu melakukan kebohongan di hadapan publik. Ketika bicara bahwasanya Mufti Yaman mengatakan membatalkan Ba'alawi, nasab Ba'alawi. Ternyata setelah itu ada klarifikasi dan itu video. Dan kita meyakini akan kebenaran video itu bukan video editan. Bahwa 3 hal dinisbahkan pas itu semuanya kadzib. Di antara 3 itu apa? Saya tidak pernah mengatakan bahwa fulan itu bukan Hasyimian, bukan. Jelas itu kalimat sorehah itu. Ya. Terus juga apa lagi? Ketika menginformasikan ya bahwa Syekh Maduraja itu ngeprank Ba'alawi. Itu ketika di situ ada nasab Ba'alawi lalu ada tulisan la syak wala subhata. Enggak ada syak, enggak ada keraguan dalam nasab syarifah ini. Yang terinspirasi kepada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Dan seterusnya. Banyak sekali ya. Cuma para pemirsa apalah artinya kita menyerang privasi seseorang. Cukup itu sekedar contoh bahwasanya Pak Imad ini seorang alim yang tidak bisa dipegang omongannya. Seorang alim yang sanad ilmunya tidak bisa jadi apa namanya untuk bisa kita ambil. Untuk bisa kita belajar ya kepadanya. Mungkin kalau bicara masalah sanad hadis, ya sanad hadis yang lewat orang seperti ini itu paling tinggi derajat itu dhaif. Sama sekali nggak bisa dipegang ya. Jadi mungkin narasi saya boleh dikatakan lantang ya. Tetapi harus saya sampaikan ya. Karena Pak Imadun sudah saya anggap itu melewati batas kewajaran. Ketika menarasikan ulama-ulama yang tidak sama dengan Pak Imad ini. Itu saja ya. Intinya para pemirsa, jangan aneh dengan narasi sumbang dari Pak Imad ini. Ya, dikaitkan dengan masalah Syiah. Lalu Syekh Maduraja dibilang bukan ahli fikih dan sebagainya. Emang dia ahli fikih? Itu kan ada santri sarang menantang masalah syahadah itu. Saudara mengenalkan Gus Najib tentang masalah syahadah. Dianggap itu kurang paham bab syahadah. Kenapa saudara tidak meladeni jauh-jauh menantang orang yang di luar negeri sana? Sini yang tidak butuh energi banyak. Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.